Nah pas udah mau nyampe lantai 2, tiba-tiba ada manggil gue, Ul. Nah gue nggak nih, ini suara teman gue si Farhan. Ya Han gitu kan, turun sini barengin gue ayo. Tapi nggak ada jawaban lagi bang, nggak ada jawaban lagi dari dia. Karena gue penasaran, siapa tahu teman gue kenapa-napa gitu kan. Gue naik lagi tuh bang ke lantai 3. Nah pas jadi kan kayak lantai 2 ini kan ada apa sih, kayak tangga ini yang bolong itu kan, yang besi. Itu gue ngeliat kaki bang, gue ngeliat kaki. Tapi tuh kakinya karena mungkin gelap kali ya, tapi gue ngeliat lama-lama tuh gelap, masa kakinya tuh kaki kayak kaki gosong gitu. Nah gue sama Barir ini kaget. Kita cek lah, lebih tepatnya Barir yang ngajakin gue, cek yuk gitu kan. Mbah takut lah gitu kan, gue penakut kan. Mbah nggak mau gitu kan, gue takut. Udah cek aja, gue ditarik sama dia. Pas udah mau dekat gudang, tapi gue tiba-tiba dengar ada suara perempuan nangis bang di kamar mandi. Ya karena gue masih waktu itu berpikir sedikit logis gitu ya, gue pikirnya tuh mahasiswi yang nangis kamar mandi. Gue ketok lah kamar mandi ya, mbak ngapain mbak di dalam nangis, mbak gitu kan. Gue lagi ngetok-ngetok itu, gue sambil manggil dia. Yang tadinya itu yang gue denger suara nangis bang, tiba-tiba suara ketawa kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke videonya, di sini gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua pastinya yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua pastinya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini, gue udah kehadiran seorang narasumber yang mau berbagi pengalaman horornya pada saat di universitas atau di kampusnya nih. Dan seperti apa kisah horor yang dialami sama narasumber gue, langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Maul. Waalaikumsalam Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Maul udah mau datang lagi ke Dimensi Mistik. Iya Bang. Untuk berbagi pengalaman horornya kali ini nih. Iya, Dan Bang, pada saat itu Bang Maul juga pernah cerita ya tentang kejadian temennya yang kecelakaan tunggal. Iya Bang. Dan arwahnya gentayangan nih. Iya betul. Dan buat kalian semua yang mungkin penasaran atau mau tahu nih ceritanya Bang Maul seperti apa, kalian bisa nonton yang thumbnailnya seperti ini nih. Kalian scroll aja ke bawah. Dan kali ini Bang Maul akan menceritakan pengalaman horornya pada saat di kampus universitasnya nih. Iya Bang, betul. Belajar nih. Dan ini memang Bang Maul masih belajar ya di kampus ini? Iya Bang, masih di kampus ini Bang, masih jadi mahasiswa. Masih jadi mahasiswa. Iya, ya, masih jadi mahasiswa, aktif lah ya. masih aktif. Nah, kalau boleh tahu kejadian apa nih yang Bang Maul alami di kampus Bang Maul ini? Iya Bang, saat ini gue masih jadi mahasiswa ya Bang di kampus salah satu di Jakarta. Sekarang gue masih semester 4 gitu kan. Nah, waktu itu ada sih Bang kejadian pas gue habis rapat Ormawa sekitaran setengah 8 malam. Itu sebelumnya sih gue dipanggil sama teman gue. Yang pertama yang bener suara teman gue nyaut gitu kan. Pas gue turun, gue dipanggil lagi yang kedua kali, tapi pas gue jawab nggak ada jawaban. Gue penasaran nih Bang, gue naik ke atas. Nah pas di sela-sela tangga itu gue ngeliat kaki hitam. Dari situ gue udah nggak berani naik ke atas lagi. Bang Maul ngeliat kaki nih, berupa kaki aja nih? Iya, kaki doang. Terus nggak ngelanjutin lagi buat? Udah nggak ngelanjutin lagi. Iya, tapi boleh kita tahan dulu sebentar nih Bang ya? Iya Bang. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri nih gimana kisi-kisi atau cerita pendek dari Bang Maul barusan. Tapi lagi-lagi seperti biasa, sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Maul, di sini gue mau ngingetin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Maul kali ini, kalian mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau langsung bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Bang Maul kali ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbasa-basi, langsung aja kita simak kisahnya. Ya Bang Maul, boleh dimulai nih, gimana awal ceritanya?
Iya bang, pas gua masuk ke kampus itu emang sebenarnya sih udah ada desas-desus kalau kampus itu sebenarnya katanya angker. Oh ya. Ya awalnya sih gua nggak percaya kan. Ya tau lah mahasiswa baru, kayak kampus baru, pengalaman baru gitu kan. Ya udah di situ gua ngampus aja biasa. Nah pada saat itu gua sama teman-teman gua terus teman gua cowok satu sama teman gua cewek 4 itu main masuk ke mata kuliah, salah satu mata kuliah. Kita main yang namanya tuh, tau gak sih Charlie itu, Are you in here, yang kata yes or no. Itu sebenarnya kita mainnya cuma iseng doang, kayak bener gak sih kalau kampus ini tuh angker gitu kan. Kalau misalnya main gituan, ininya apa sih, pensilnya itu kan bergerak gitu kan, ke no ke yes gitu kan, kalau misalnya kita kasih pertanyaan. Nah pada saat main itu nggak ada bang, maksudnya tutup pulpen aja, diem aja, stay gitu, nggak bergerak ke no, nggak bergerak ke yes. Ya udah di situ kayak bohong kali, ini kan cuma kayak mungkin buat nakut-nakutin kita doang gitu kan. Ya udah bang, di situ kita ngeberesin tuh, kita kan emang udah selesai mata kuliahnya, kita mau pulang itu sekitar jam 2 siang. Pas kita lagi ngeberesin gitu, udah beres gitu kan, udah dikit lagi lah udah mau keluar, tiba-tiba ada kayak suara suara berat nenek-nenek gitu bang, ngomong, kalian mau lihat kami, kayak gitu. Tiba-tiba muncul suara ini nih. Tapi nggak ada sosoknya. Kalian mau lihat kami gitu, tapi suara nenek gitu. Nah di situ gue sama teman-teman gue yang lain kabur bang. Kejadian ini sore atau siang hari nih? Jam 2 bang. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Kita setelah matkul. Wah di situ kita udah pulang. Besokannya kita udah nggak mau ngebahas lagi, kita keep lah gitu kan. Ya cukup lah kita berlima aja yang tahu. Nah besokannya temen gue tuh ada bang. Jadi kita main di kayak apa sih namanya, rooftop. Nah di rooftop itu kita ngebikin apa sih, kayak video replay gitulah, kayak keseharian, bukan keseharian apa ya, kayak konten biasa gitu kan, gimana sih kalau mahasiswa gini-gini. Itu kita lagi voice recording gitu kan, jadi kita ngedubbing. Nah pas ngedubbing itu ada suara masuk kayak gitu, suara nafas Masuk nih guys. masuk ke voice, masuk. Itu kita lagi ngebahas kayak suasana kampus doang, jadi kayak di kampus kita ada rooftop loh, jadi terus kayak masuklah tuh suara. Wah di situ kita waktu itu mikir mungkin nafas yang recording, tapi yang recording ini suara cewek bang. Nah suara nafas itu suara nafas berat yang lebih ke cowok yang masuk ke rekaman ini. Nah dari situ udah potong aja, suara nafasnya dihilangin, tetap konten tuh tetap jalan, tetap diupload. Udah dari situ udah tuh bang, konten tetap jalan, tetap ada gitu kan. Nah ada lagi nih bang, waktu itu gue gabung ke UKM kesenian. Pada kan UKM kesenian gue ini latihannya itu Rabu sama Jumat. Pas Rabu tuh latihan masih biasa bang, masih masuk gitu kan. Nah pas udah hari Jumatnya, gue kan latihan itu dari jam 4 sampai jam 6. Nah pas hari Jumat itu gue datang, tumben nih gue datang kan agak cepatan dikit kan, jam 4 kurang. Pas udah ke ruang kesenian kok tumben banget sepi, biasanya jam segini udah ada 1-2 orang gitu kan yang datang. Ya udahlah, gue mikirnya mungkin masih pada di jalan. Gue rapiin lah nih ruang kesenian itu di lantai 5. Gue rapiin sound system, gue rapiin lampu, AC semua gue nyalain. Nah di situ keadaan pintu kebuka bang. Pas gue lagi setting sound system buat latihan, tiba-tiba gue dengar ada suara teman gue cewek, sebutnya namanya Bariri gitu ya, manggil gue, udah sampai ul. Terus gue jawab kan, ya mbak udah sampai gitu kan. Terus dia ngomong lagi, gue ke bawah bentar ya ul gitu. Iya mbak gitu kan. Nah gak lama dari itu gue emang gak dengar suara langkah bang, tapi ya udahlah itu suara temen gue kok, gue tahu. Selesai gue ngesetting, gue duduk lah tuh bang di pojokan gitu kan, sambil gue latihan vokal gitu. Pas gue lagi latihan vokal, gue nungguin 10 menit 20 menit kok nih Mbak Riri ini gak naik. Terus tiba-tiba ada telepon masuk bang di gue. Pas gue lihat tuh Mbak Riri yang nelfon gue. Gue angkat tanpa gue nunggu Mbak Riri ngomong, gue langsung nyerocos kayak, mbak lu kemana sih, gue tungguin di ruang kesenian lu gak naik. Gue takut sendirian di atas gitu kan. Lah kenapa?
Lah kenapa? Maksudnya lalu yang kenapa? Hari ini gak ada latihan. Coba lu baca grup. Gue baca grup tuh bang. Emang sih grup tadinya rame kan. Karena gue malas baca chat satu-satu. Gue langsung kayak scroll langsung ke bawah. Mentongin ke bawah. Coba lu baca grup di jam 2. Gue baca tuh bang. Gue scroll gitu kan sampai jam 2. Nyata tuh hari itu libur. Libur nggak ada kegiatan. Nah, libur gak ada latihan. Iya. Lah di situ. Oh yaudah mbak. Lalu kenapa mbak? Kenapa emang? Enggak, gue gak percaya. Coba video call. Gue video call. Di video call kan. Chat. Pas gue angkat. Bener bang. Si Mbak Riri ini lagi di rumahnya. Lebih tepat di kamarnya. Masih di kasur gitu kan. Si video call gini. Sambil tidur. Iya, padahal tadi jelas-jelas Bang Maul dengar suara si Mbak Riri ini. Iya. Jelas banget di belakang gue. Terus pas udah kayak gitu. Yaudah mbak. Gue mau rapi-rapi dulu ya nih. Gue mau balik. Udah tuh pas udah kayak gitu. Gue liat jam. Udah 4:30. Yaudahlah gue rapiin tuh. Nah sound system tadi gue setting. Gue rapiin lagi. Lampu gue mati-matiin. Terus AC gue mati-matiin gitu kan. Pintu gue kunci. Pas gue lagi nunggu lift. Pas tuh lift masih di lantai 4. Tiba-tiba dia ngomong di belakang gue. Enggak jadi latihan. Gitu. Suara perempuan. Enggak jadi latihan. Gue nengok ke belakang. Gak ada orang. Wah di situ gue kalut kan. Karena gue tahu Mbak Riri emang gak ada di kampus. Gue kayak udah parah dulu. Gue udah takut duluan nih. Udah gue buru-buru lah. Pas lift udah nyampe ke lantai 5. Gue buru-buru masuk. Gue pencet lantai 1 gitu kan. Terus yang tombol buat nutup pintu lift gue pencetin sampai biar cepat tutup gitu kan. Nah pas sudah mau nutup gini. Tiba-tiba dari arah kanan gitu kan. Dari arah kanan. Ada sosok perempuan bang. Masuk ke ruang kesenian. Tapi dalam keadaan ruang kesenian itu emang gue udah kunci. Nah itu nembus. Itu kuntilanak bang. Bang Maul ngeliat jelas banget nih. Iya. Sosok ini masuk ke ruang kesenian itu. Iya. Masuk. Wah di dalam lift gue langsung keringet dingin. Kayak gue gak expect kalau gue bakal diganggu gitu kan. Udah kayak gitu. Besokannya gue ketemu nih sama Mbak Riri. Gue cerita lah. Mbak gue kemarin di ruang kesenian gini-gini. Terus kata Mbak Riri. Iya sih emang sih. Banyak yang bilang ruang kesenian tuh emang serem, angker. Tapi gue gak percaya. Kok lu bisa gak percaya? Ya gue belum ngalamin. Terus ditantang bang. Ya coba kalau misalnya mereka benar ada, coba sini tunjukin ke gue. Ditantang bang. Itu kita keadaan lagi di lantai 4. Nah tiba-tiba tuh dari arah kamar mandi. Dari gudang. Itu kan sampai kamar mandi ya. Dari suara gudang tuh ada yang kayak ngejatuhin barang. Kecomot. Der gitu kan. Nah gue sama Mbak Riri ini kaget. Kita cek lah. Lebih tepatnya Mbak Riri yang ngajakin gue. Cek yuk gitu kan. Mbak takut lah gitu kan. Gue emang penakut kan. Mbak gak mau gitu kan. Gue takut. Udah cek aja. Gue ditarik sama dia. Pas udah mau dekat gudang. Tapi gue tiba-tiba dengar ada suara perempuan nangis bang. Di kamar mandi. Ya karena gue masih waktu itu berpikir sedikit logis gitu ya. Gue pikirnya tuh mahasiswi yang nangis kamar mandi. Gue ketok lah kamar mandi ya. Mbak ngapain mbak di dalam nangis mbak gitu kan. Gue lagi ngetok-ngetok itu gue sambil manggil dia. Yang tadinya itu yang gue denger suara nangis bang. Tiba-tiba suara ketawa kayak gitu. Masuk gue jadi ketawa gitu. Suara ketawa. Yang di situ yang tadi gue ngetok-ngetokin kenceng kayak tiba-tiba langsung diem gue dengan suara kayak gitu. Gue langsung sadar. Gue liat Mbak Riri. Dia kayak diem aja bang. Ngeliatin pintu kamar mandi. Gue tarik langsung. Gue ambil tas ke dalam kelas. Kita turun ke bawah. Mbak Riri langsung dalam kondisi yang diem aja. Iya diem aja. Udah kayak shock gitu, kaget. Udah kayak gitu. Karena pada saat itu kan abis matkul yang sebelumnya. Ada matkul lagi. Tapi ternyata dosennya ngebatalin gitu kan. Akhirnya gak ada matkul. Akhirnya disuruh pulang kan. Udah gue turun ke bawah. Gue bilang ke Mbak Riri. Udah mbak pulang aja. Gue juga mau pulang gitu kan. Mbak Riri mengangguk aku aja pas di bawah tuh. Dia masih kayak mungkin shock kali ya. Dia ngangguk aja. Besokannya dia gak masuk nih. Gue telepon lah. Jam 2 kan gue telepon dia. Mbak kenapa gak masuk? Gue sakit udah bawa ke dokter. Udah tapi kata dokter gue gak sakit gitu katanya. Terus ini gue mau dibawa ke ustadz gitu kan. Oh ya udah kayak gitu. Terus sekitar jam berapa lagi? Jam 5-an, setengah 6-an gue telepon dia lagi. Mbak gimana? Udah dibawa ke dokter?
dibawa ke ustadz gitu kan. Udah ul gitu kan. Terus kata ustadznya apa? Ya gue ketempelan sama yang kemarin gitu kan. Lah maksudnya? Ya gue ditempel sama yang di kamar mandi itu. Dia ngikut gue ternyata. Oh ya udah, terus gimana sekarang? Udah gue enakan kok, udah dikasih air doa gitu kata dia. Oh ya udah. Besokannya sih dia masuk bang, tetap masuk, tapi gue lihat sih emang dia masih ada sedikit shock gitu kan. Terus mulai dari situ tuh dia kalau kemana-mana sekarang, yang tadinya dia bisa berani sendiri gitu, kamar mandi sendiri, mau ngapain sendiri, itu dari situ harus ditemenin sekarang, minta ditemenin sih. Langsung trauma lah ya. Trauma di situ, kayak mau kamar mandi gitu, temen gue kamar mandi gitu. Udah tuh dari situ Mbak Riri udah ibaratnya nggak berani sendiri lah kemana-mana. Nah, gue juga kan di kampus gabung ke himpunan ya bang, himpunan masyarakat himpunan mahasiswa gitu. Nah pada saat itu ada rapat nih bang. Sebenarnya tuh kan kegiatan mahasiswa itu nggak boleh lebih dari jam 6, dibatasin lah dari kampus. Kalaupun misalnya ada lebih dari jam 6, itu harus izin ke satpam kayak, Pak kita ada kegiatan lebih dari jam 6 gitu. Oh yaudah, sampai jam berapa? Kan batas di kampus tuh maksimal banget jam 9. Udah di atas jam 9 udah nggak boleh, harus sudah kosong lah kampus. Ya mungkin jam 6 gitu kan. Oh ya udah. Pas mau dekat azan maghrib kalau nggak salah, jam 6-an gitu. Kita emang lagi ibaratnya berisik lah di ruang ormawa itu. Di ruang ormawa itu lantai 6 bang. Dan di lantai 6 itu cuma teman-teman gue doang ini, teman-teman ormawa gue doang. Selebihnya itu emang ruangan kosong doang, ruangan kelas tapi kosong gitu, nggak ada apa-apa. Pas udah gue kayak gitu, tiba-tiba yang tadinya rame ada suara gitu. Yang tadinya rame berisik langsung senyap kayak nggak ada suara gitu kok. Terus dari situ udah pulang yuk, udah disuruh pulang gitu kan. Udah beres-beres. Dari situ teman-teman gue pada naik lift kan. Nah gue mutusin buat turun tangga gitu kan. Gue turun tangga. Pas gue turun tangga di lantai 5 mau ke lantai 4, gue denger ada suara nafas bang belakang gue kayak gitu, sama kayak suara yang gue denger pas ini yang rekam suara. Iya. Jelas mirip kayak banget gitu gitu ya? Mirip banget. Tapi gue nggak berani nengok karena gue tahu itu bukan itu kan. Udah gue tetap lanjutin sampai gue lantai 2. Terus teman-teman gue keluar dari lift kan, dipanggil tuh, oh ya gitu kan, balik ya, gue balik yuk, barengin ke parkiran, ayo barengin. Nah pas gue ngomong kayak gitu, suara nafasnya kan yang di belakang pindah ke samping kanan gue doang. Pas sudah temen gue nyapa kayak gitu, suara nafasnya hilang. Suara napas itu udah langsung nggak ada lagi. Udah nggak ada, hilang. Ya udahlah, di situ gue barengin tuh ke parkiran sama temen gue pulang. Masih di yang sama bang, gue ormawa juga, kegiatan juga sama, masih rapat juga. Pada saat itu rapat, kalau nggak salah baliknya 7:30 waktu itu, emang sudah izin ke satpam. Nah pas udah izin ke satpam itu, kita bilang sampai jam 8-an bang, kurang lebih lambat-lambat jam 8 lah gitu. Udah kayak gitu biasa bang, teman-teman gue pada naik lift gitu kan. Ya lift itu kan kapasitas di kampus gue 8 orang, sedangkan teman-teman gue itu 33 orang sama gue. Nah daripada gue nunggu lama ngantri lift gitu kan, karena kan walaupun lift di kampus gue 2, tapi satu emang udah jangan dipakai lebih dari jam 4, yang satu lagi emang 24 jam lah bahasnya gitu. Akhirnya gue mutusin buat turun tangga sendiri tuh. Keadaan udah gelap banget, udah dimati-matiin lampu. Pas gue di persimpangan lantai 5, temen gue manggil, sebutlah namanya Farhan. Balik. Ya balik, bareng turun tangga. Enggak, gue naik lift aja gitu kan. Oh ya udah. Turun tuh. Nah pas nyampe di lantai 4, mau ke lantai 3, gue denger ada suara langkah kaki di belakang gue. Kayak, ya kan kalau suara kaki sendiri kan kedengeran gitu kan. Ya. Nah ini tapi gue ngedenger suara langkah kaki itu double. Kayak ada yang ngikutin dari belakang. Iya, kayak ada yang ngikutin. Tapi yang gue aneh, kan kalau suara langkah kaki pakai sepatu di ubin kan dep gitu kan. Dan ini kayak suara langkah kaki di ubin, tapi tuh kulit langsung nyentuh. Iya, jadi kayak tanpa alas nih. Tanpa alas. Iya. Tak 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 gitu kan.
Nah udah kayak gitu, pas di lantai 3 itu selangkah kaki tuh nggak ngikutin gue lagi. Ya gue lanjut aja turun gitu kan. Nah pas udah mau nyampe lantai 2, tiba-tiba ada manggil gue, Ul. Nah gue nggak nih, ini suara teman gue si Farhan. Ya Han gitu kan, turun sini barengin gue ayo. Tapi nggak ada jawaban lagi bang, nggak ada jawaban lagi dari dia. Karena gue penasaran, siapa tahu teman gue kenapa-napa gitu kan. Gue naik lagi tuh bang ke lantai 3. Nah pas jadi kan kayak lantai 2 ini kan ada apa sih, kayak tangga ini yang bolong gitu kan, yang besi. Itu gue ngeliat kaki bang, gue ngeliat kaki. Tapi tuh kakinya karena mungkin gelap kali ya, tapi gue ngeliat lama-lama tuh gelap. Masa kakinya tuh kaki kayak kaki gosong gitu. Itu nggak pakai sepatu, kaki doang, bener-bener kaki. Dari situ gue langsung turun ke bawah, kabur. Bang Maul ngeliat kaki ini nih. Ngeliat kaki hitam. Nah dari situ gue ketemu sama temen gue tuh si Farhan. Lalu kok baru turun? Perasaan tadi turun duluan gitu kan daripada gue, harusnya kan lu nyampe duluan. Tadi gue pelan-pelan gelap, takut gitu kan, maksudnya takut gue kenapa-napa, takutnya gue kesandung atau apa gitu, jadi pelan-pelan turun tangga. Oh jadi barengin ke parkiran, barengin ayo. Nah dari situ besokannya gue ketemu sama salah satu cutting gue bang. Gue ceritalah yang kejadian semalam itu ke cutting gue. Bang, gue semalam ngeliat ini di tangga. Cutting gue langsung heboh, untung lu ulang gak naik, gak langsung nggak ngeliat langsung semua. Jadi kayak cuma dari sekilas gitu doang tuh, dari bawah itu doang. Mungkin kalau lihat langsung, masa ngeliat bener-bener ngeliat di depan mata lu, lu pingsan kayaknya lu. Lah kenapa bang? Kalau misalnya lu lanjutin nih, lu lanjutin ke lantai 3, lu bakal ngeliat kaki doang. Lu bakal ngeliat kaki doang yang gak ada atasannya, dia cuma dari mata kaki ke bawah. Berupa kaki aja nih, di mata Kaki doang. Bawahnya sama telapak gitu. Iya. Atasnya nggak ada nih? Nggak ada. Terus gue penasaran, kok lu bisa tahu bang? Ya karena gue pernah ngalamin kayak gitu loh. Jadi sebelum lu ngalamin, gue sebenarnya ngalamin juga. Dia cerita tuh bang, jadi waktu itu dia sama habis kegiatan juga. Tapi kalau dia tuh emang langkah kaki doang, gak dipanggil nama kan. Karena mungkin takut temen dia yang iseng, dia naik lagi. Nah pas udah dia naik lagi, udah dia ngeliat itu bener. Jadi kaki doang, nggak ada atasnya nggak ada gitu, kosong apa, nggak ada gitu kan. Cutting gue langsung kabur. Wah di situ katanya, wah lu beruntung lu nggak ngelihat langsung gitu kan. Mungkin kalau ngeliat langsung pingsan kali. Oh di situ gue juga mikir sih bang, kalau gue pingsan, teman-teman gue nggak tahu, gue bisa sampai pagi di kampus gitu kan. Wah ya udah kan, dari situ cutting gue udah jangan diceritain ke siapa-siapa, cukup lu dong yang tahu gitu kan. Oh ya bang, siap. Terus ada lagi bang, ini masih ormo juga. Tapi ini kejadian siang, sekitar jam 2 atau jam 3 gitu, gue lupa. Itu kayak rapat dadakan. Nah pas rapat dadakan itu, gue datang awal kan, biasalah kalau gue kan malas yang ngaret-ngaret gitu kan. Jadi gue datang duluan, ruang masih sepi. Ya udah gue nyalain AC, tapi pintu gue buka. Gue tidur kayak tidur ayam gitu, tidur ayam. Gue denger ada suara langkah kaki sama orang ngobrol. Gue pikir tuh temen gue yang datang, soalnya rame yang ngobrol. Tapi pas gue ngeh lagi ya pendengaran gue, itu suara kakinya tuh kayak satu orang doang, tapi kayak ngobrol 2 orang. Nah di situ gue penasaran, jadi gue masih kayak telentang gini, tapi kepala gue begini, jadi kayak masih agak setengah bangun gitu. Itu dari arah tangga turun orang, tapi kepalanya 2. Bang Maul ngeliat tuh sosok ini nih. Jadi kayak orang tapi kepalanya 2, kayak gimana sih, ngobrol gitu. Tapi gue nggak begitu dia ngobrol apa. Badannya satu. Sebenarnya badannya satu, kepalanya 2. Wah di situ gue langsung, yang tadi gue langsung perlu tidur. Gue langsung udah jangan diinget jadi lupa gitu kan, gue gitu lah. Takut banget gue di situ. Terus gak lama kemudian teman gue pada datang dari lift arahnya, dibangunin lah, lu bangun gitu kan. Udah habis itu udah mulai rapat kayak gitu. Nah pulang dari rapat itu bang, gue sakit.
pas gue ya sama kejadian kayak si teman gue yang cewek itu kan, kayak gue ke bawa ke dokter enggak kenapa-napa, tapi setiap gue bangun tidur tuh kepala gue sakit banget bang. Jadi kayak gue bangun tidur kayak kepala gue tuh diremes sama tangan gitu, jadi kayak diginiin. Nah pas dibawa ke rumah sakit tuh bang, kata dokter gue nggak ada sakit apa-apa gitu, tapi gue merasa pas bangun tidur tuh kepala gue sakit banget. Jadi kayak gue setiap bangun tidur tuh kepala gue kayak diremes tangan gini. Wah itu di situ gue nggak, ya sakit banget gitu kan. Akhirnya sama orang tua gue dibawa ke ustadz gitu kan. Terus kata ustadznya, ya gue nggak tahu sih, jadi orang tua gue yang ngobrol sama ustadznya, gue nggak dikasih tahu, tapi gue dikasih air doa. Nah semenjak gue dikasih air doa itu gue diminumin, mendingan lah gitu, karena air doa itu jadi agak mendingan lah. Nah gue nggak tahu, mungkin itu karena efek gue ngeliat gitu kan. Udah tuh bang, pas sudah kayak gitu gue nggak berani cerita ke siapa gitu kan, takutnya malah heboh atau mungkin gue dikatahin halu gitu kan, soalnya ngelihat badan satu kepala dua gitu kan. Wah itu gue nggak berani cerita ke siapa. Nah ada lagi nih bang, pada saat itu mata kuliah agama. Jadi waktu itu jam 1 kan, mata kuliah jam 1 ya. Gue disuruh sama temen kelas gue tuh manggil dosennya ke ruang dosen. Kebetulan gue kayak penanggung jawab ketua kelas lah di mata kuliah agama. Ruang kelasnya di lantai 2, tapi ruang dosennya itu di lantai 3. Gue manggil lah naik tangga ke atas. Gue ketok, "Assalamualaikum pak," gitu kan. Ada yang nyaut bang dari dalam, "Ya masuk," gitu kan. Gue buka tuh, masuk. Nah gue ngeliat dosen gue bener, sebut aja lah namanya Pak Ali gitu. Nah si Pak Ali ini dia lagi fokus aja di depan laptop gitu, lagi kayak nggak tahu gue ngerjain apa. Jadi kayak dia di depan meja aja gini, nah gue dari arah samping gini. Terus gue bilang, "Pak udah waktunya ngajar," gitu. "Oh baik ya, sebentar saya lagi nyelesain laporan dulu." Udah tuh, udah kayak gitu, "Ya baik pak, saya ke kelas duluan ya pak," gitu kan. Gue tutup, gue turun ke bawah. Pas gue masuk kelas bang, gue kaget di situ karena gue ngeliat dosen gue lagi ngajar. Wah, si Pak Ali ini lagi ngajar. Makanya jelas-jelas Bang Maul juga langsung ngeliat ada Pak Ali ini di ruangannya. Nah di situ gue langsung dibilang, "Kok lama banget sih, Pak Ali udah datang dari tadi, ini udah mulai pelajaran," gitu kan. Lah, "Oh yaudah mbak, maaf sorry, saya dari kamar mandi." Gue alasannya gitu aja. Gue bilang dari kamar mandi. Gue duduk ke meja gue. Ya udah gue ikutlah pelajaran dia gitu kan. Terus pas selesai mata kuliah dia, gue dipanggil sama Pak Ali nih, "Ul sini. Kenapa kamu masuk telat masuk kelas saya?" "Ya pak, tadi saya sebenarnya mau manggil bapak ke ruang dosen, tapi gue alibinya pas saya lihat ke ruang dosen bapak nggak ada," gitu. "Oh enggak, tadi saya nggak, pas nyampe saya nggak langsung ke ruang dosen, tapi saya langsung ke kelas." Jadi gini bang, pas gue naik ke lantai, jadi kan tangganya kan muter gini kan. Jadi pas gue banget belok gini, tuh Pak Ali datang dari sini. Jadi dia langsung dari lantai 1 ke lantai 2, dia langsung masuk kelas, gue naik ke atas. Jadi barengan naiknya gitu. Jadi gak lama gue naik, dia datang. Ya nggak apa-pasan lah. Nggak pas-pasan. Itu kata teman gue. Wah di situ, ya udahlah gitu kan, gue keep aja gitu kan. Dan pas besokannya, gue mau ketemu sama pembina ormawa gue, mau ngasih tau lah mau ada rapat. Ini masih di lantai 3 yang sama tapi ruangan beda. Gue manggil, sebutannya namanya Bu Lulu lah, Bu Lulu. Gue panggil ke ruangan dia nggak nyaut, tapi tiba-tiba ada yang nyaut dari kanan gue. "Iya Ul kenapa?" Gitu. Tapi ini gue bener-bener face to face bang sama dia. Jadi kayak bener-bener ngobrol ya depan-depanan gini. "Bu, nanti ada rapat ya sama ormawa gitu." "Oh iya, jam berapa?" "Jam 3 bu." "Oh ya, nanti saya langsung ke ruang ormawa." Udah tuh, pas gue mau balik ke ruang ormawa ke atas, terus tiba-tiba gue keingetan gue ada barang ketinggalan di motor. Akhirnya gue mau ke parkiran. Pas gue mau ke parkiran, gue keluar lobby. Pas banget jadi gini, kan parkiran gue tuh di belakang gedung kan. Jadi gedung gue tuh bentuknya gini kan. Jadi di belakang gedung ini parkiran, gue jalan ke sini. Tiba-tiba dari arah sini, Bu Lulu baru datang.
Baru datang. Gue ditegur. Mau kemana? Ini bu, saya mau ambil barang. Oh iya, katanya ada rapat ya jam 3. Iya bu, yaudah saya langsung ke ruangan Mawa ya. Yang tadi Bang mau lihat siapa nih ya di Nah ruangan itu, makanya gue sempet ngobrol bang. yang nyerupain bulu begini. Ya. Nah dari situ akhirnya gue nanya lah ke beberapa cutting gue, bang, emang di sini banyak banget ya kayak klon dosen? Itu mah ada lumrah dari zaman gue masih maba juga ada kayak gitu. Ya mungkin zaman lu mungkin masih ada kali. Ya masih bang, soalnya gue ngalamin 2 kali malah. Serius lu klonan siapa aja gitu kan? Ya Pak Ali sama Bu Lulu gitu kan. Wah, kayaknya tuh emang dosen langganan kali punya klonan kayak gitu bang. Ya udah dari situ udah jangan lu inilah, udah biarin aja. Ada juga nih bang, selain dari gua, ada dari senior gua nih bang cerita. Waktu itu dia lagi di kamar mandi nih bang. Jadi kan kamar mandi dosen sama mahasiswa itu kan bersebelahan. Jadi sini wastafel, tempat wudhu, kamar mandi gitu kan. Ini kamar mandi dosen, ini kamar mandi mahasiswa atau mahasiswi. Soalnya dicampur kan. Nah si cutting gue ini masuklah ke kamar mandi itu. Pas dilihat kan kalau toilet di kampus gue tuh nggak ada orang, emang harus dibuka jadi biar tahu kalau nggak ada orang. Tapi pada saat itu toilet yang mahasiswa atau mahasiswa ini ditutup. Pikir cutting gue tuh ada orang. Ya udah masuklah ke ke kamar mandi dosen. Pas ditutup, buang air kecil, pas diputar kerannya, airnya nggak keluar. Pikir cutting gue di samping ada orang, dipanggil lah, Mbak, Mas, keran samping nyala nggak ya gitu kan. Nah yang jawab perempuan bang, nyala mas gitu. Kok di yang dosen nggak nyala ya gitu kan. Saya nggak tahu mas. Nah udah kayak gitu, cutting gue ini mau pindah kamar mandi lah, mau ngebersihin abis dia buang air kecil kan. Nah itu juga WC belum sepenuhnya bersih disiram karena di ember tinggal dikit, jadi kayak udah langsung dituang aja di ember itu kan sama dia. Nah pas mau jadi dia udah ngebersihin pakai tisu, katanya pakai tisu udah dibersihin dikit gitu kan, karena kan katanya kalau pakai air nggak afdol lah gitu kan. Dia baru mau buka handle gini, dari samping ada yang ngomong bang, mas kok nggak dibersihin, mau saya jilatin nggak biar bersih. Itu ada yang ngomong gitu. Nah di situ senior gue yang tadinya dia ngebuka gini, terus dia ngebuka toilet mahasiswa kosong bang. Nggak ada. Dan dari tadi dia emang sendirian di toilet itu. Kalau tadi jelas-jelas cutting Bang Maul ini ada tanya jawab nih, maksudnya dia nanya terus dijawab nih. Iya dijawab. Iya. Nah di situ cutting gue langsung kabur. Ke bawah gitu ya, ke toilet bawah dekat satpam, dia ngebersihin itu. Dan pas dia ngebuka toilet satpam, ada suara itu lagi bang, mas gak jadi mau saya bersihin, sini saya jilatin. Itu suara dari belakang dia bang, masih dengan suara yang sama nih. Sama, dan itu persis katanya di belakang dia. Iya. Kejadiannya malam atau gimana nih kalau yang cutting Bang Maul ini? 5:30. Kata dia 5:30 maghrib ya? Mau maghrib. Nah pas mau dibuka gini, itu cutting gue refleks mau nengok ke belakang, dan itu bener ada perempuan bang. Iya. Itu lidahnya manjang gitu. Oh menjulur itu. Tapi bukan ya seperti kayak kuntilanak sih bang katanya, tapi lidahnya memanjang banget. Jadi si sosok ini mungkin yang jawab itu ya? Mungkin. Soalnya abis itu cutting gue langsung kabur. Udah besokannya dia nggak masuk berapa hari gitu, karena mungkin masih takut. Oke, berarti memang kampus ini ya udah dikenal lah maksudnya sama mahasiswa-mahasiswinya angker ya. Iya. Kampus ini ya. Dan nggak hanya Bang Maul juga nih yang ngalamin, tapi senior pun cutting ngalamin kejadian horor di kampus ini ya. Jadi ya udah hal lumrah mungkin. Iya, ya. udah hal lumrah. Gila ya.
Iya, tapi Bang nanti kita bakal lanjut ya Bang ya di sesi Iya. pertanyaan ya. Iya Bang Maul. Tadi Bang Maul udah menceritakan ya kejadian demi kejadian yang Bang Maul alami di kampusnya Bang Maul ini ya. Jadi bukan hanya Bang Maul aja nih, tapi senior-senior pun yang ada di universitas ini ngalamin kejadian horor ini nih. Iya Bang, betul Bang. Gila-gila. Itu yang Bang Maul lihat ketika di tangga, itu sosok kakinya itu kalau bisa digambarin seperti apa nih? Maksudnya tanpa alas atau gimana nih? Iya Bang, pas yang kejadian malam itu, gua kan nggak ngelihat full ya Bang, jadi gua nggak ngelanjutin, tapi dari sela-sela tangga. Tapi pas di sela-sela tangga itu, gua ngeliat sih emang kaki doang Bang, tanpa alas kaki. Dan warnanya juga kakinya hitam. Kakinya kayak hitam gosong gitu. Iya, kayak hitam gosong gitu. Dan dia nggak pakai alas kaki, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Ya nyeker aja gitu kayak Iya, iya, iya. kayak gitu. Tadinya cuman hanya berupa suara nih atau gimana nih? Iya, kan gue dipanggil pertama sama teman gue tuh kan. Ya gue nyautin emang itu karena teman gue bener yang manggil. Nah Iya. yang kedua kali itu suara doang tanpa ada sosok. Emang gue pikirnya itu temen gue sautin balik. Iya. Tapi pas gue disautin temen gue ngomong lagi. Ya udah gue inisiatif naik ke atas kan, naik lagi. Pas ya udah pas di sela-sela pas gue naik, gue ngeliat ada di sela-sela tangga itu, ya udah kaki itu yang gue lihat. Nah dari situ gue udah nggak ngelanjutin lagi karena gue tahu itu bukan teman gue yang manggil yang kedua kali. Bang Maul ngeliat jelas banget nih sosok kaki ini nih gitu. Maksudnya nggak sampai full ke atas atau gimana nih? Enggak ngeliat ke full ke atas. Nah kan keadaan juga gelap ya bang. Iya. Jadi gue ngeliatnya kayak apa sih, kayak membaur aja gitu warna kakinya sama gelapnya lampu. Jadi Bang Maul langsung sadar nih kalau ini bukan Heeh. orang nih gitu ya. Iya bukan orang. Iya, iya. Kayak gitu. Terus sama kejadian yang ketika Bang Maul berhadapan langsung berbincang sama dosen ya, Bu Lulu kalau nggak salah ya. Iya Bu Lulu. Ini yang Bang Maul lihat persis dengan semuanya wujudnya Bu Lulu nih, atau gimana nih? Ada yang anehnya nggak? Enggak sih bang. Yang pas gue ketemu sama Bu Lulu itu ya. Iya. Itu bener-bener kayak Bu Lulu yang gue kenal. Jadi kayak postur badannya, gaya bicaranya. Biasa aja nih. Biasa aja kayak udah kayak ngobrol mahasiswa sama dosen gitu. Kayak ya gimana sih? Iya, iya. Santai gitu kan. Terus kayak sopan gitu kan. Ya gue nggak naruh curiga kalau ini sebenarnya bukan Bu Lulu. Tapi yang bikin langsung gue shock itu yang gue ketemu Bu Lulu di parkiran. Di parkiran bawah ketemu Bu Lulu yang aslinya nih. Yang bisa dibilang aslinya. gitu ya. Gokil sih, iya, iya. Terus sama kejadian ketika Pak dosen si Pali nih ya. Pak Ali. Iya, dosen Pali nih. Nah, ketika Bang Maul nyamperin ke ruangannya, aktivitasnya lagi ngapain sih? Maksudnya memang dia nggak menghadap ke Bang Maul atau gimana nih? Pak Ali ini pas gue datang ke ruangan itu dia fokus aja bang kayak di depan laptop gitu. Ya bener kayak dosen lagi ngerjain inian laporan gitu di depan laptop. Tapi dia pas gue ngomong dia nggak nengok gini sih. Jadi dia fokus tetap aja di depan laptop. Tapi gini. dia ngerespon ya? Ngerespon. Maksudnya ketika Bang Maul ini nanya, Iya. permisi Pak gitu kan? Iya dia ngerespon. Nyautin nih? Nyautin kayak Pak ya, kelas udah mau mulai ya gitu kan. Iya tunggu ya saya lagi nyelesain laporan. Kayak gitu dia ngomong. Kayak gini. Ternyata pas Bang Maul sampai ke ruangan kelas, Dia lagi ngajar. Pali udah ngajar nih. Udah ngajar. Kayak udah ada sekitar 5 menit lah dia ngajar. Jadi kayak gue telat 5 menit di kelas dia gitu. Iya, 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 iya. Terus sama kejadian yang ketika si temennya ini Mbak Riri ya. Ini suasana waktu di toilet itu emang sepi dan siang hari nih. Itu dengar suaranya jelas banget nih. Maksudnya ada suara yang dikiranya Bang Maul ini ada suara mahasiswa yang nangis. Itu jelas bang. Jadi kayak bener-bener kayak perempuan nangis gitu. Iya. Emang sih lantai 4-5 ke atas itu emang jarang banget dipakai kan. Nah kebetulan emang waktu itu kelas gue lagi kebagian di lantai 4. Ya udahlah pas dengar suara benda jatuh gitu kan di gudang, gue sama Mbak Riri ini lebih tepatnya Mbak Riri sih yang narik gue buat ngeliat. Nah belum nyampe banget gudang, dia kan gudang sini kamar mandi. Ya udah pas bener mau masuk itu langsung gue dengar suara tangisan gitu bang. Ya itu bener-bener kayak bener suara perempuan nangis gitu. Kayak nggak dari jauh, nggak dari dekat, nggak kayak beneran nangis gitu. Kan di kamar mandi menggema gitu kan. Ya mirip gitu suaranya. Iya, terus pas dihampirin lebih dekat jadi berubah suara ketawa nih. Nggak menghampirin deket bang, jadi pas gua ketok
kan udah deket depan kamar mandi kan, gue ketok-ketok, itu masih keadaan masih suara tangisan. Kalau nggak salah ketokan keempat atau kelima kali kayak mbak gitu kan, baru suara ketawa itu muncul. Langsung gue jadi ketawa ya? Iya kayak gitu. Padahal ini siang hari ya? Siang. Gila sih emang, berarti kampusnya horor nih. Lumayan bang, bisa dibilang horor. Iya, tapi selama belajar di sini masih ngalamin kejadian horor atau udah nggak ngalamin lagi? Udah mulai berkurang sih bang, karena udah jarang ke kampus. Soalnya udah mulai ada yang online gitu. Oh, udah mulai ada yang online ya. Berarti semester 1, 2 ngalamin kejadian-kejadian horor ini. Iya. Iya, mungkin kita nggak lebih spill terlalu dalam ya. Intinya universitasnya di daerah Jakarta ya. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Maul. Iya bang, sama-sama bang. Kesekian kalinya datang ke Dimensi Mistik untuk berbagi pengalaman horor. Iya bang, siap. Sukses terus Bang Maul. Iya bang, amin. Makasih. Salam buat keluarga di rumah Bang. Iya bang, makasih. Tapi lagi-lagi seperti biasa sebelum gue akhiri video ini, di sini gue mau ngingetin lagi buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata mau jadi narasumber langsung di Dimensi Mistik, bisa banget kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa kirim cerita kalian ke email Dimensi Mistik. Nanti biar mempermudah, semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Pastinya terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti Bang Maul kali ini. Ya, akhir kata gue akhiri juga video ini. Gue Aris Dimensi Mistik beserta Bang Maul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Maul, terima kasih banyak. Bang, siap sama.